Istri pilihan ketua mafia, bab 23, hilangnya Humaira. Beberapa saat kemudian kedua anak buah Max tepar kekenyangan. Abis ini mandikan Leo, titah Max. Tapi bos, bagaimana kalau tinggal nama kita saja sisanya? Tanya Dudu. Iya bos, kita takut Leo hilaf, menelan kita saat dia menguap, tambah Dede. Diandra menghampiri Max. Dia tahu dua anak buah Max setia meski mereka agak gimana gitu. Sayang, biarkan mereka beristirahat, biar aku yang memandikan Leo, ucap Diandra. Alhamdulillah, kebijakan Bu Bos seperti angin segar, celetuk keduanya. Max melotot ke arah kedua anak buahnya, mereka hanya menundukkan kepalanya tak berani menentang sang mafia. Sayang, lebih baik kita melakukan hal lain yang bermanfaat, ucap Diandra. Max langsung memikirkan hal-hal yang diinginkan, otaknya menjelajahi alam liar. Gimana sayang? Bermanfaat bukan? Tanya Diandra. Bilang dong sayang kalau kita akan menanam padi, jawab Max. Loh ini bermanfaat, tanpa padi bagaimana kita mau makan nasi, sahut Diandra. Benar sayang, ini sangat bermanfaat, jawab Max, lalu mendekat dan menangkap Diandra dari belakang. Max, lepas, malu kalau dilihat orang, sahut Diandra. Sepi, cuma ada aku dan kamu sayang, jawab Max, dia menciumi pipi Diandra. Sayang, geli, ucap Diandra. Max membopong Diandra, membawanya ke gubuk sawah. Dia membaringkan Diandra dan menatap wajah cantiknya. Max melepas hijab yang dikenakan Diandra. Rambut panjangnya tergerai indah, wajahnya sangat cantik. Dari pertama melihat wajahmu, sebenarnya aku sudah menyukaimu meski aku kesal padamu, ucap Max membelai wajah Diandra. Dek, jantung Diandra berdebar tak karuan. Wajah sangar Max memiliki pesona tersendiri, membuatnya tampak laki banget. Gayanya yang cold membuat Diandra semakin jatuh hati padanya. Max, sahut Diandra. Max mencium kening Diandra dan menciumnya mesra. Kemudian dia berbaring di samping Diandra. Dia memasukkan tangannya di celah leher istrinya, membiarkan Diandra tidur di lengannya. Sayang, ceritakan sesuatu tentang keluargamu, pinta Diandra. Keluargaku, tanya Max. Iya, aku ingin tahu ayah dan ibumu, adikmu atau keluargamu lainnya, jawab Diandra penasaran. Dia hanya mengenal Max sebagai mafia kejam dan sadis. Diandra tidak tahu asal-usul suaminya. Ayahku seorang petani, ibuku penjual bakso. Aku memiliki seorang adik perempuan. Keluargaku hanya keluarga sederhana, tapi penuh kebahagiaan, ucap Max. Kalau keluargamu penuh kebahagiaan, kenapa kau memilih jadi seorang mafia? Tanya Diandra. Dia ingin tahu alasan Max menjadi mafia. Awalnya aku hanya coba-coba sebagai kurir barang haram untuk memenuhi kebutuhan wanita yang kucintai. Aku tidak ingin merepotkan ayah dan ibuku, yang sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi aku justru nyaman, merasa kurang dan kurang. Aku terus terjerumus lebih dalam, sampai aku pun mencicipi dunia malam. Mungkin karena uang yang kudapatkan haram membuat sifat dan perbuatanku semakin jauh dari kata baik, ujar Max. Diandra mendengarkan apa yang dikatakan suaminya. Sampai pada suatu hari aku menemukan wanita yang kucintai berkhianat. Aku benar-benar hancur, padahal aku rela terjerumus dalam kegelapan demi dirinya, tambah Max. Diandra terdiam. Apa yang dialami Max sudah banyak terjadi pada orang-orang di luar sana, yang ingin mendapatkan uang dengan cara instan, tidak peduli haram atau halal, bahkan dampak negatif dari yang uang haram yang didapatkannya. Aku terpuruk, pergi sejauh mungkin dari keluarga dan rumahku. Aku mengikuti orang-orang yang tersesat dan mengganti identitasku, sampai pada suatu hari, Max terdiam.
Dia mengingat pertemuan pertamanya dengan Nadira. Saat itu Max dan satu anak buahnya berdiri di bawah pohon. Dia harus bersembunyi dari musuhnya. Max sudah melarikan diri sejauh itu. Dia dan satu anak buahnya tidak bisa kembali ke markas yang sudah dikepung musuh. Dia harus bersembunyi. Martin, kita tidak punya apapun lagi. Todong siapapun yang lewat, ambil barangnya, titah Max. Baik bos, jawab Martin. Max bersembunyi di belakang pohon. Dia memilih beristirahat, sedangkan anak buahnya menunggu siapapun yang lewat jalan tersebut. Tak lama muncullah seorang wanita berhijab. Dia membawa plastik hitam di tangannya. Wanita itu berjalan sambil menundukkan kepalanya. Tep, tep, Martin tersenyum melihat wanita berhijab itu semakin mendekat. Dia siap menodong wanita berhijab itu yang berjalan tanpa rasa curiga. Tiba-tiba Martin memblokir jalannya. Dia menodongkan pisau padanya. Serahkan uang dan barang-barangmu padaku kalau kau masih ingin hidup, ancam Martin sambil menodongkan pisau ke depan perut wanita berhijab itu. Maaf mas, saya tidak punya uang. Hanya barang ini yang saya punya, jawabnya. Kau berbohong, serahkan uangmu atau kau mau mati, gertak Martin. Aku tidak berbohong, hanya barang ini yang aku punya, jawabnya tetap sama. Martin mengepalkan tangannya yang satunya, lepaskan bajumu, siapa tahu kau menyembunyikan uangmu di suatu tempat, ujar Martin. Astagfirullah, aku tidak akan melepaskan bajuku, meski kau membunuhku sekalipun, sahutnya. Sialan, kau berani menentangku, pekik Martin. Wanita berhijab itu tidak takut mati meski tangannya gemetaran. Lepaskan bajumu, teriak Martin. Suara keras Martin membuat Max terbangun. Dia menghampiri anak buahnya dan wanita berhijab itu. Ada apa Martin? Tanya Max dengan suara beratnya. Maaf bos, wanita ini tidak mau menyerahkan uangnya. Aku hanya menyuruhnya untuk melepaskan baju, jawab Martin. Mendengar jawaban anak buahnya, Max langsung memberikan satu tendangan pada Martin sampai dia terjatuh. Bluk, Martin terkapar di bawah, dia tidak berani menatap Max. Ampun bos, ucap Martin. Siapa yang berani melawan Max saat dia tidak bersahabat seperti itu? Max menatap ke arah wanita berhijab itu. Serahkan barang yang kau punya, titah Max dengan tatapan tajam dan dingin. Ini, tolong jangan dibuang, aku membelinya dengan susah payah. Itu berharga untukku. Jawabnya sambil menyodorkan plastik hitam pada Max. Laki-laki sangar itu mengambil plastik hitam di tangan wanita berhijab itu. Sekarang aku boleh pergi kan? Tanyanya. Max hanya diam menatap wanita berhijab itu. Assalamualaikum, ucapnya, lalu dia meninggalkan tempat itu. Max hanya diam tidak membalas salamnya. Dia bergegas membuka plastik hitam itu. Di dalamnya ada baju koko, sarung, peci dan sajadah. Max tertegun melihatnya. Dia teringat kata-kata dari wanita berhijab itu. Kemudian dia berjalan mengikuti jalan yang dilewati wanita berhijab tadi. Bos, mau kemana? Martin bangun dan mengikuti Max. Sang mafia terus berjalan sampai menemukan rumah sederhana terbuat dari kayu dan bambu. Rumah wanita berhijab tadi, dia menghampiri rumah itu. Namun tak sengaja dia melihat seorang laki-laki paruh baya sedang kesakitan di ladangnya yang tak jauh dari rumah itu. Max menghampiri laki-laki itu, seorang laki-laki paruh baya yang kakinya baru saja digigit ular. Tanpa berpikir panjang Max menghampiri laki-laki paruh baya itu dan menolongnya. Dia mengeluarkan bisa ular itu dengan mulutnya sendiri, sampai bapak itu benar-benar membaik. Terima kasih anak muda, ucapnya. Max hanya diam. Dia bukan orang yang ramah pada orang lain. Bapak, suara wanita berhijab itu terdengar lembut dan menyejukkan hati. Membuat Max menoleh ke arahnya. Ternyata benar wanita berhijab tadi. Nadira,
sahutnya. Nadira langsung menghampiri ayahnya. Bapak kenapa? Tanya Nadira. Kaki bapak digigit ular, untung anak muda itu menolong bapak, jawabnya. Nadira menoleh ke arah Max, laki-laki sangar yang tadi menodongnya di jalan. Terima kasih sudah menolong bapak, ucap Nadira. Max hanya diam. Dia memberikan plastik hitam tadi pada Nadira. Punyamu? Ucap Max. Nadira membuka plastik hitam itu. Isinya masuk utuh dan lengkap. Apa nak? Tanyanya. Baju koko, sarung, sajadah dan peci untuk bapak, jawab Nadira. Berikan pada anak muda itu sebagai hadiah dari bapak, titahnya. Nadira mengangguk, dia memberikan plastik hitam itu pada Max. Untukmu, ucap Nadira. Dari pertemuan itu Max mulai mengenal Nadira dan keluarganya yang baik. Dia diperbolehkan tinggal bersama. Max belajar banyak hal agama dan kehidupan. Sampai ayahnya Nadira meminta Max menikahi putrinya agar tidak terjadi fitnah dan zina. Nadira sudah mengajarkanku cinta, ketulusan, keikhlasan dan kasih sayang. Tapi masa laluku justru merenggutnya, ucap Max. Diandra memeluk erat Max. Dia tahu masa lalu Max sama kelam dengan masa lalunya. Max, aku pernah bilang, tidak akhir bahagia untuk sebuah kejahatan. Meskipun kau bertobat sekalipun, masa lalu tetap akan datang dan menghantui masa depanmu. Ada pepatah mengatakan, tanamlah kebaikan maka kau akan memanen kebaikan, sahut Diandra. Max mengangguk. Dia mencium kening Diandra dan mempererat pelukannya. Bagaimana denganmu? Apa kau takut menjadi istriku? Masa laluku pasti datang dan menghantui masa depan, ujar Max. Aku tidak takut. Kematian itu pasti. Tinggal kapan dan di mana. Aku akan ada di sisimu. Meski banyak rintangan yang akan datang, sahut Diandra. Kau benar. Untungnya aku memiliki istri sekuat dirimu. Kita pasti bisa melewati semuanya, ucap Max. Diandra mengangguk dan tersenyum. Membuat Max ingin menciumnya. Dia mendekati bibir merah mudanya. Bos, terdengar suara anak buahnya memanggil. Seketika Diandra memakai kembali hijabnya dan bangun bersama Max. Mereka berdua menoleh ke arah Dudu dan Dede yang datang menghampirinya. Ada apa? Tanya Max. Humaira hilang, jawab Dudu dan Dede. Hilang? Tidak mungkin, tempat ini sangat aman, sahut Diandra. Warga di Padepokan sedang mencarinya Bu Bos, jawab Dudu. Iya, tadi aku dan Leo juga mencarinya. Untung Leo tidak PMS, tambah Dede. Max dan Diandra terdiam, mereka memikirkan sesuatu. Saatnya beraksi sayang, ajak Max. Diandra mengangguk. Mereka berdua kembali ke Padepokan mencari informasi secukupnya. Sepertinya ada kelompok tertentu yang bersembunyi di hutan. Salah satu warga kita ada yang melihat markas mereka, ucap Ustadz Gafar. Kelompok Max dan Diandra tampak heran. Iya, ada sekelompok orang yang mencurigakan. Itu sebabnya aku melarang warga Padepokan untuk pergi jauh dari tempat ini, jawab Kiai Imran. Max dan Diandra terdiam, mereka duduk di Padepokan bersama Kiai Imran dan yang lainnya, membicarakan masalah hilangnya Humaira. Aku dan istriku akan mencari Humaira, Pak Kiai, ucap Max. Diandra mengangguk, berhati-hatilah, kita tidak tahu siapa mereka. Bawa beberapa orang Padepokan pergi bersama kalian, titah Kiai Imran. Terima kasih sebelumnya Pak Kiai. Tapi aku dan Diandra ingin pergi berdua. Insya Allah Humaira akan secepatnya ditemukan, jawab Max. Amin. Baiklah, sahut Kiai Imran. Assalamualaikum, ucap Max dan Diandra. Waalaikumsalam, sahut semuanya. Lalu Diandra dan Max meninggalkan Padepokan. Max dan Diandra kompak mengenakan baju hitam dan membawa pedang di punggungnya.
mereka menutup wajahnya dengan kain hitam senada dengan pakainya. Sayang, ingat, jangan membunuh, cukup melumpuhkannya saja, ucap Diandra. Aku tidak bisa mengontrol emosiku, imanku masih tipis, sahut Max. Aku tidak mau kau sentuh kalau kau melanggar, ucap Diandra sambil berjalan dengan Max menelusuri hutan. Oke sayang, aku tidak akan membunuh lagi, jawab Max. Bos, kita gimana, dibunuh atau membunuh? Tanya Dudu. Siapa yang menyuruh kalian ikut? Tanya Max. Dia tampak marah, padahal dia dan Diandra hanya ingin pergi berdua. Kita kan akan ikut bos kemanapun, meski nasib kami seperti ratapan bawang putih bos, jawab Dede. Hadapi harimau yang datang itu, kata Max. Mana bos? Kedua anak buah Max melihat sekeliling, mencari keberadaan harimau, sedangkan Max dan Diandra sudah kabur menghilang dari peredaran. Yahdu, kita ditinggal, ucap Dede. Iya, kalau kita dicemil harimau tidak ada yang menolong, sahut Dudu. Max dan Diandra berlari meninggalkan anak buahnya, mereka tidak ingin anak buah Unfaedah itu mengganggu rencananya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan